Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali walau melalui virtual ya. Jadi pertemuan ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk terus belajar. Oke, baik. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Mbak Fia yang tadi yang tadi masuk pada Google Meet paling awal, jadi silakan Octavia Wulandari untuk memimpin doa bersama teman-teman. Amin. Ya Robbal, hari ini yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang kita masuk kepada tema 7 yaitu kebersamaan. Setelah kemarin tema 6 kita belajar tentang merawat hewan dan tumbuhan. Seperti itu. Nah, merawat hewan dan tumbuhan bersama keluarga itu bagian dari sebuah kebersamaan yang dilakukan di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca dongeng, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Dengan mengidentifikasi perasaan, siswa dapat memahami berbagai emosi dan melatih konsentrasi dengan percaya diri. Kemudian, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menyebutkan dan menentukan pecahan dengan percaya diri. Nah, selanjutnya, Bu Lulu ingatkan kembali kesepakatan kelas kita ya yang sudah kita tetapkan. Yang pertama ya, fokus saat guru menjelaskan. Nah, jadi saat Bu Lulu sedang menjelaskan kalian harus fokus. Kemudian mengaktifkan kamera ya, jadi tidak boleh videonya dimatikan, harus dihidupkan. Kemudian saling peduli, mematikan mic saat tidak berbicara. Nah, ini kalian harus sering-sering melakukannya ya. Jadi kalau tidak berbicara, tidak ditanya sama Bu Lulu secara langsung, harap mic-nya tidak dinyalakan. Jadi tetap dalam keadaan nonaktif. Tapi ketika berbicara atau ditanya Bu Lulu, boleh dinyalakan kembali mikrofonnya. Ya. Kemudian bersikap baik selama pembelajaran. Nah, selanjutnya agar kita melatih fokus kita pada pembelajaran hari ini, kita lakukan seperti biasa, yaitu teknik bernafas dengan penuh kesadaran. Yuk kita lakukan bersama-sama, nanti Bu Lulu pandu ya. Oke, baik. Silakan anak-anak, posisinya ya. Bu Lulu pandu. Yang pertama yaitu rapikan duduk kalian. Ayo. Rapikan duduknya. Duduk secara tegak dan juga nyaman. Oke. Ya, sudah? Yang bagus duduknya. Baik, oke. Kemudian letakkan kedua telapak tangan kalian di bagian perut kalian. Nah, diletakkan. Sudah? Oke. Lalu pejamkan mata kalian. Yuk, kita pejamkan. Kemudian tarik nafas secara perlahan-lahan. Rasakan udara yang masuk dari lubang kaki kalian. Ya, perlahan-lahan rasakan kesejukannya. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Sambil rasakan sensasi perutnya ya, naik turun ya saat mengambil maupun mengeluarkan nafas. Oke. Buka mata kalian. Ya. Oke, jadi ini untuk apa Bu Lulu? Jadi latihan bernafas dengan kesadaran penuh ini melatih konsentrasi kalian, juga fokus kalian adalah salah satu contoh kebersamaan yang dilakukan Siti di rumah bersama ayahnya. Ayah Siti akan menceritakan sebuah dongeng
yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, dulu kasih tahu nih, dongeng itu apa? Dongeng itu adalah cerita tradisional yang turun-temurun, yang bersifat khayalan, yang mengajarkan nilai-nilai moral sekaligus sebagai hiburan. Nah, salah satu jenis dongeng adalah fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang berperilaku seperti manusia. Ya, yang tokohnya adalah hewan. Nah, oke. Selanjutnya, silahkan Bu Lulu minta Akila membaca. Oke, yang ada di layar. Silahkan Akila, nyalakan mic-nya. Hiduplah ular. Hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Berusaha mencari akal agar ular tidak berniat memangsanya saat itu. Kita akan menjawab pertanyaan tentang cerita fabel ya. Coba Yuwana, apa judul cerita tadi? Kecerdikan saya bubun. Iya, kecerdikan. Terus menumbuhkan kebaikan. Oke, betul sekali. Jadi judulnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Ya, jadi dengan kecerdikan si tikus akhirnya menumbuhkan kebaikan bersama ular. Ya, nah sekarang Bu Lulu tanya, kejadian apa saja yang terjadi dalam cerita? Coba raise hand. Ya, Aska Zafira raise hand. Oke, apa Aska? Apa menurut Akila? Ceritanya tentang apa tadi? Mau memangsa tikus. Iya, ular mau memangsa tikus. Terus akhirnya tikusnya bagaimana? Dimangsa ular apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tikus tidak jadi dimangsa oleh ular? Karena kecerdikan tikus. Iya, pinter sekali. Jadi si tikus ini punya akal agar dirinya tidak dimakan ular seperti itu ya. Terima kasih Akila. Oke, next ya. Lanjut pertanyaannya. Oke, Bu Lulu kasih pertanyaan lagi. Bagaimana sifat masing-masing tokoh? Oke, siapa yang raise hand? Silahkan Izul. Ular bagaimana sifatnya? Izul. Ici, Bu. Oke, siapa yang angkat tangan ini? Bagaimana sifat si tikus? Oke, mana sifat si tikus ini sayang? Cerdik, betul sekali ya. Tokoh siapa yang kalian sukai? Coba dijawab. Oke, Rizky Putra. Gak dengar orang ngomong. Tikus, Bu. Oke, jadi Putra lebih suka tikus. Kenapa? Kenapa suka tikus? Kenapa suka tokoh tikus? Kenapa? Tikus pintar. Oke, Pak Tira, silahkan. Jahat karena ingin memangsa tikus, Bun. Oke, terima kasih sayang. Jadi Aska nggak suka dengan tokoh ular karena tokoh ular jahat ya, ingin memangsa temannya yaitu si tikus. Betul sekali, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut pada permainan identifikasi perasaan tokoh-tokoh dalam cerita tadi. Ya, jadi ada dua tokoh tadi dalam fabel yang diceritakan. Nah, sekarang kita bermain
identifikasi perasaan. Apakah perasaan si tokoh itu senang? Apakah perasaan si tokoh itu sedih? Nah, sekarang kita bermain itu ya. Baik, perhatikan slide yang Bu Guru tampilkan. Itu saat melahap makanannya. Ayo, Azka. Senang, Bu. Senang ya. Oke. Nomor 4. Coba dipraktekin sama Azka. Kalau senang bagaimana? Mukanya? Coba mana? Baik sekali ya. Jadi kalau senang itu biasanya tersenyum ya. Oke, good job. Selanjutnya, bagaimana perasaan ular saat akan memakan tikus? Perasaannya bagaimana? Bagaimana perasaan ular saat ingin memangsa tikus? Apa ya? Perasaannya bagaimana? Perasaannya? Mengancam gitu. Iya, berarti nomor berapa? Nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Jadi dia dengan sombongnya, menurut Mas Raihan, ya dia ingin memangsa tikus. Ya, jadi ular tuh sombong ya, angkuh ya. Dia ingin Bagaimana perasaan ular saat diejek dengan tikus? Nomor 2, Bunda. Perasaannya bagaimana itu? Nomor 2 berarti ularnya Marah. marah ya. Bagus sekali. Betul sekali Fania. Oke, jadi anak-anak sudah memahami nih berbagai ekspresi maupun perasaan dari karakter tokoh tersebut. Tokoh dalam cerita fabel yang kalian baca tadi. Nah, mudah-mudahan dengan kalian bisa memahami dan mengidentifikasi berbagai perasaan, kemudian ekspresi nantinya akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian itu bisa mengontrol ekspresi maupun emosi dalam diri kalian seperti itu. Nah, baik, ayahnya Siti tadi sedang bercerita tentang ular dan tikus, yaitu kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kemudian ibunya Siti datang. Nah, ibunya Siti datang membawa kue. Kue apa itu? Kue donat ya. Kue donat. Oke. Jadi kue donat ini dibagi sama ibunya Siti. Nah, dibagi menjadi 2 bagian. Ini dia. Kue donat utuh ya, kemudian dibagi sama ibunya Siti menjadi 2 bagian. Yang artinya nilainya adalah setengah. Itu disebut setengah. Ya. Bisa dipahami sampai sini anak Dian dibelah nih sama ibunya Siti. Jadi 2 bagian tapi sama besar ya, sama besar. Nah, satu bagian yang dibelah ini namanya setengah ya, karena ini tadi dia 1 dari 2 begitu ya, itu namanya pecahan. Nah, ini 1/2 ini dibaca setengah atau dibaca 1/2. Nah, apa sih Bu Lulu pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A/B ya. A itu sebagai pembilang, kemudian B sebagai penyebut. Contohnya seperti ini, setengah tadi ya. 1 ini yang di bagian atas disebut pembilang. Nah, yang di bagian bawah 2 disebut sebagai penyebut. Atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Disebut pembilang, 2 disebut penyebut. Seperti itu. Pecahan setengah bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak sama. Oke, betul sekali. Tidak sama besar. Makanya tidak disebut
setengah. Good job. Terima kasih Aldrian. Nanti kalian kerjakan soal pada Google Form ya yang udah Bu Guru share. Nah, di antara kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tanpa bel. Kemudian tentang apa lagi? Pecahan. Oke, pecahan. Baik. Saya Silakan. Bun. Ya, Aldrian. Yes. Aldrian, tenang. Kenapa tenang? Tetap semangat. Baik, anak-anak, untuk tugas proyek minggu depan, anak-anak silakan membuat pertanyaan ya, kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaannya silakan sesuaikan dengan minat kalian. Misalnya nih, Aldrian suka matematika, jadi nanti Aldrian boleh membuat pertanyaan tentang pecahan seperti itu. Belajar di rumah dan ingat jaga protokol kesehatan ya, sehat-sehat selalu. Sampai bertemu lagi di meeting yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah rencana perbaikan. Langkah pertama dalam tahap 1 yaitu perencanaan, saya melakukan pemetaan minat dan kebutuhan siswa yang saya terapkan dalam RPP yang saya rancang. Selain itu, saya juga melakukan koordinasi dengan siswa ataupun orang tua siswa terkait minat dan kebutuhan siswa. Saya juga menerapkan teknik keterampilan sosial emosional dalam RPP yang saya rancang. KSE yang saya terapkan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa saya. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Dalam tahap ini saya melihat siswa dapat mengeksplor potensi dalam dirinya. Siswa lebih antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan. Namun ada beberapa kendala. Yang pertama yaitu sinyal yang kadang kurang stabil. Yang kedua, siswa belum terbiasa untuk mematikan mikrofon. Selanjutnya yaitu tahap 3, rencana perbaikan. Dalam tahap ini, kedepannya saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang realistis, yang lebih berpusat lagi kepada siswa yang menyenangkan, yang bisa mengeksplor potensi daripada siswa itu sendiri. Kemudian, saya akan menerapkan berbagai variasi teknik keterampilan sosial dan emosional yang bisa saya terapkan dalam RPP yang saya rancang, agar saya dapat melatih pengendalian diri, fokus, serta emosi dari siswa